Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video sebelumnya kita telah membincangkan mengenai waktu-waktu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan waktu sholat subuh. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan bahwa ada 3 waktu bagi sholat subuh, yaitu waktu yang pertama adalah awal waktu. Umat Islam telah ijma' atas bahwa sesungguhnya awal waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar shodiq, yaitu fajar yang kedua. Waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar. Akhir waktu ikhtiar apabila langit berwarna kuning atau memutih. Waktu yang ketiga adalah waktu jawas, waktu sholat subuh sehingga matahari terbit. Dalil awal waktu sholat subuh adalah hadis Jibril atau hadis Ibnu Abbas, yaitu tsumma sholal fajra hina barakal fajru wa harumat ta'amu ala sha'im. Maksudnya, kemudian Jibril mendirikan sholat subuh ketika fajar terbit dan makan diharamkan atas orang yang saum. Dalam hadis ini Jibril telah mengimami Rasulullah SAW sholat subuh di Makkah Al-Mukarramah. Subuh masuk ketika fajar terbit. Waktu sholat subuh masuk ketika fajar terbit. Dan makan diharamkan atas orang yang saum ketika itu. Hadis lain adalah hadis Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu anhu, yaitu tsumma marahu faqamal fajra hina tala'al fajr. Hadis Muslim nomor 613. Hadis ini adalah Rasulullah SAW mengimami orang-orang sholat. Ketika itu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu-waktu sholat. Di antara waktu sholat tersebut, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada Bilal radhiyallahu anhu, lalu Rasulullah SAW mendirikan sholat subuh ketika fajar terbit. Jadi pada hadis ini waktu awal sholat subuh adalah ketika fajar terbit. Hadis ketiga adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari, yaitu faqamal fajru hina syaqqal fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Hadis Muslim nomor 614. Maksudnya, lalu Rasulullah SAW mendirikan sholat subuh ketika fajar terbit, dan orang-orang hampir tidak mengenali sebagian mereka dengan sebagian lainnya karena masih gelap. Jadi berdasarkan 3 hadis yang telah disebutkan, waktu awal sholat subuh adalah ketika fajar terbit. Selanjutnya dalil waktu ikhtiar adalah hadis Jibril juga, yaitu tsumma sholat subuh hina asfaratil ab. Pada hari yang kedua, Jibril mengimami Rasulullah SAW. Kemudian Jibril sholat subuh, maksudnya kemudian Jibril mendirikan sholat subuh ketika warna langit bumi telah menguning.
Hadis Jibril ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 149 dan Abu Daud nomor 393. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas ini adalah hadis hasan. Hadis lain adalah hadis Sulaiman bin Buraidah, yaitu wasal al-fajr fa asfara biha. Hadis Muslim nomor 613. Maksudnya, dan Rasulullah SAW pada hari kedua mengimami orang-orang sholat subuh. Rasulullah SAW memberikan sholat subuh dan warna langit bumi sudah mulai kuning. Selanjutnya dalil waktu jawas. Dan tadi adalah dalil waktu ikhtiar. Ada dua hadis, yaitu hadis Jibril dan hadis Sulaiman bin Buraidah. Selanjutnya dalil waktu jawas adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Tsumma akharal fajra minal ghad hatta sarafa minha wal qail yaqul qad tala'atis syams aw kadat. Hadis Muslim nomor 614. Maksudnya, kemudian Rasulullah SAW mengakhirkan sholat subuh pagi hari sehingga Rasulullah SAW selesai dari sholat, dan seseorang mengatakan sesungguhnya matahari telah terbit atau hampir terbit. Kalangan ulama Syafi'i mengatakan bahwa ada dua jenis fajar, yaitu fajar yang pertama fajar kadzib. Fajar yang pertama ini terbit vertikal atau tegak ke arah atas langit di ufuk timur, kemudian hilang. Disebut fajar kadzib karena fajar ini bersinar, kemudian hilang dan langit gelap-gelap kembali. Fajar yang kedua adalah fajar shodaq. Fajar ini terbit setelah fajar kadzib hilang, yang memanjang dan mendatar atau horizontal di ufuk timur. Fajar ini disebut dengan fajar shodaq karena fajar ini benar-benar terbit dan tidak hilang dan mendandakan masuknya waktu sholat subuh. Ada hukum ibadah yang berkaitan dengan fajar shodaq. Apabila fajar shodaq terbit, maka waktu sholat subuh masuk dan waktu sholat isya habis. Waktu untuk mulai bersaum, karena waktu untuk mulai bersaum masuk dengan terbitnya fajar shodaq, dan diharamkan untuk makan dan minum bagi orang yang saum. Dengan terbit fajar shodaq, malam berakhir dan siang bermula. Dalil adanya dua fajar adalah hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Baginda bersabda, lam yamna'anna ahadakum aw ahadam minkum adanu Bilal min sahurih fa innahu yu'adzinu aw yunadi bilail liyarji'a qa'imakum wal yunabbihana imakum walaysa ayakul al-fajru awis subh wa qala bi asabihi wa rafaha ila fawq wa ta'ta'a ila asfalu hatta yakul hakada wa qala Zuhair bisabbabatayh ihdahuma fawqal ukhra thumma maddaha ayaminihi wa shimali. Hadis Al-Bukhari nomor 621 dan hadis Muslim nomor 1093. Maksudnya, azan yang dilafazkan oleh Bilal atau yang dilaungkan oleh Bilal tidak semestinya menghalang seseorang dari kamu sekalian daripada mengambil makan sahur, karena sesungguhnya Bilal melaungkan azan atau memanggil pada waktu malam supaya orang-orang yang mendirikan sholat lewat malam atau sholat tahajud lewat malam di antara kamu sekalian kembali dan membangunkan orang-orang yang tidur di antara kamu. Azan tersebut tidak bermakna bahwa fajar atau subuh telah bermula. Jadi Bilal melaungkan azan itu masih malam, belum terbit fajar shodaq. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk dengan jarinya dan mengangkat jarinya ke arah langit dan kemudian menurunkannya ke arah bumi sehingga baginda bersabda seperti ini. Ibnu Mas'ud menirukan isyarat Rasulullah SAW. Zuhair memberi isyarat dengan dua jari tangannya, yang satu di atas yang lain, kemudian menghulurkan mereka ke kanan dan ke kiri. Gerak isyarat ini menggambarkan cara fajar shodaq muncul. Ia merebak ke kiri dan ke kanan melintang. Fajar yang muncul naik tinggi, tegak vertikal ke langit dan kemudian turun ke bawah adalah fajar kadzib. Jadi ada dua fajar, fajar shodaq dan fajar kadzib.
Fajar kadhib adalah vertikal, sinar yang vertikal ke langit, sedangkan fajar shadiq horizontal, mendatar. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la yaghrannakum min sahurikum adanu Bilal wala bayadul ufuq al mustatil hakada hatta yastatira hakada wakahu Hamad biadaih qala yakni mu'taridun. Hadis Muslim nomor 1094. Maksudnya, azan Bilal tidak boleh mengganggu kamu dari makan sahur kamu, dan tidak pula cahaya putih di ufuk timur yang memanjang ke atas atau tegak vertikal seperti ini menunjukkan fajar kadhib, sehingga muncul cahaya merebak seperti ini mendatar atau horizontal yang menunjukkan fajar shadiq. Hamad memberi penjelasan dengan kedua-dua tangannya. Beliau menjelaskan cahaya itu mendatar. Jadi apabila muncul cahaya merebak mendatar horizontal, itu menunjukkan fajar shadiq. Tapi apabila cahaya putih itu memanjang ke atas vertikal, maka itu adalah fajar kadhib. Apabila Bilal azan, itu masih menandakan masih malam, belum masuk waktu subuh. Begitu juga apabila muncul fajar kadhib, belum masuk waktu subuh. Tetapi apabila fajar shadiq yang horizontal, maka telah masuk subuh. Ketika masuk waktu subuh, maka diharamkan bagi orang yang saum makan dan minum. Hadis lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, lam yana'annakum min suhurikum adanu Bilal walal fajrul mustatil walakin al fajrul mustatir fil ufuq. Hadis At-Tirmidzi nomor 706. Nomor 706 hadisnya adalah hadis hasan. Maksudnya, jangan adzan Bilal menghalang kamu daripada makan sahur kamu, dan jangan pula fajar yang memanjang ke atas vertikal atau tegak, akan tetapi fajar yang merebak mendatar horizontal di ufuk timur. Jadi ketiga-tiga hadis tadi menyebutkan bahwa janganlah adzan Bilal melakukan adzan ketika masih malam, maka boleh bagi orang-orang yang hendak makan sahur mengambil makan sahur, karena adzan Bilal belum menandakan masuknya waktu sholat subuh. Begitu pula fajar, ya. Fajar ada dua, fajar yang vertikal sinarnya ke langit, ini menandakan fajar kadhib. Fajar tegak vertikal ke atas, ini adalah fajar kadhib. Apabila muncul fajar kadhib, masih boleh makan sahur. Tetapi bila fajar shadiq, fajar yang merebak, cahaya merebak mendatar horizontal di ufuk timur, maka ini menandakan adalah fajar shadiq, dan ini juga menandakan masuknya waktu sholat subuh. Maka bagi orang-orang yang saum diharamkan bagi mereka makan dan minum ketika fajar shadiq telah terbit. Hadis lain diriwayatkan dari Tolaq bin Ali radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah bersabda, kulu washrabu wa la yahidannakum musati'ul mus'id wa kulu washrabu hatta ya'taridu lakumul akhmar. Hadis At-Tirmidzi 705, hadis hasan. Maksudnya, makan dan minumlah kamu sekalian, dan jangan cahaya semakin naik tegak ke atas langit vertikal mengganggu kamu. Makan dan minumlah kamu sekalian, sehingga cahaya kemerahan merebak mendatar horizontal bagi kamu di ufuk timur. Jadi hadis ini juga menunjukkan ada dua fajar. Fajar yang terbit tegak ke atas langit, ini adalah fajar kadhib. Cahaya yang semakin naik tegak ke atas langit, ini adalah fajar kadhib. Kemudian yang kedua adalah fajar cahaya kemerahan yang merebak mendatar horizontal di ufuk timur, ini adalah fajar shadiq. Jadi makanlah dan minum ketika masih ada fajar kadhib, tetapi begitu fajar shadiq muncul, maka diharamkan bagi orang yang saum makan dan minum. At-Tirmidzi mengatakan, beramal atas hadis tersebut di kalangan ahli ilmu bahwa sesungguhnya tidak diharamkan atas orang yang saum makan dan minum sehingga fajar yang merah mendatar atau horizontal fajar kedua terbit. Jadi masih boleh makan sebelum fajar shadiq atau fajar kedua terbit. Kebanyakan ahli ilmu mengatakan dengan pendapat ini.
Imam Nawawi mengatakan sholat subuh adalah termasuk sholat pada siang hari. Awal siang hari adalah terbitnya fajar shodiq, fajar yang kedua, yaitu cahaya merah yang mendatar atau horizontal di ufuk timur. Ini adalah pendapat mazhab kami Asy-Syafi'i, kata Imam Nawawi. Ulama seluruhnya berpendapat dengan pendapat ini, kecuali perkara yang telah dihikayatkan oleh Abu Hamid dalam taklidnya dari sekumpulan orang. Sesungguhnya mereka mengatakan masa yang terdapat di antara terbitnya fajar dan matahari adalah tidak termasuk malam hari dan tidak termasuk siang hari, malahan masa yang sedikit yang memisahkan di antara malam dan siang hari. Mereka mengatakan sholat subuh adalah tidak termasuk pada malam hari dan tidak termasuk pada siang hari. Abu Hamid menghikayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Mujlis, dan Al-Amashi. Sesungguhnya mereka mengatakan akhir malam hari adalah terbitnya matahari dan terbitnya matahari adalah awal siang hari. Mereka mengatakan sholat subuh adalah termasuk sholat malam hari. Mereka mengatakan bagi orang yang saum boleh makan sehingga matahari terbit. Imam Nawawi mengatakan Abu Hamid menukil pendapat yang terakhir dari orang-orang ini. Aku tidak mengira pendapat yang terakhir ini sahih dari mereka. Abu Atib dan pengarang Asy-Syamil mengatakan telah dinukil dari Al-Amashi, sesungguhnya beliau mengatakan sholat subuh adalah termasuk dalam sholat malam hari, dan sesungguhnya masa sebelum matahari terbit dari malam hari halal di dalamnya makan bagi orang yang saum. Abu Atib mengatakan hikayat ini jauh dari kesahihan serta jahirnya pengharaman makan bagi orang yang saum dengan terbitnya fajar dan jahirnya ayat Al-Quran. Hujjah bagi haramnya makan dengan terbitnya fajar shodiq adalah Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maksudnya, dan makanlah dan minumlah kamu sekalian sehingga nyata bagi kamu sekalian benang putih dari benang hitam dari fajar, atau sehingga fajar terbit. Jadi ayat ini mengharamkan orang-orang yang saum makan apabila telah terbit fajar. Jadi begitu terbit fajar shodiq maka diharamkan bagi orang yang saum makan dan minum, dan mulailah mereka melakukan saum. Dan ijma ulama atas pengharaman makan dan minum bagi orang yang saum dengan terbitnya fajar telah tetap dalam hadis Jibril bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma sholal fajr hina barakal fajr wa haruma ta'amu 'ala shaim." Maksudnya, kemudian Jibril mendirikan sholat subuh ketika fajar terbit, dan makan diharamkan atas orang yang saum ketika fajar terbit. Jadi ada 3 dalil. Yang pertama tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua adalah ijma ulama. Yang kedua adalah hadis Jibril atau hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang telah disebutkan di awal tadi. Yang ketiga adalah ijma ulama, jadi mengharamkan bagi orang yang saum makan dan minum ketika terbit fajar shodiq. An-Nawawi mengatakan hadis Jibril ini ada hadis sahih. Di dalam Sahih Al-Bukhari yang sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Inna bilalan yu'adzinu bilail wa kulu washrabu hatta yu'adzinu banu ummi maktum." Ini adalah dalil hadis yang lain untuk menyatakan bahwa makan dan minum tidak dibolehkan apabila telah terbit fajar shodiq, yaitu apabila telah adzan Ibnu Ummi Maktum. Hadis riwayat Al-Bukhari 256, hadis Al-Bukhari nomor 2656, dan hadis Muslim nomor 1092. Maksudnya, sesungguhnya Bilal radhiyallahu anhu melakukan adzan pada malam hari, lalu makan dan minumlah kamu sekalian, sehingga Ibnu Ummi Maktum melakukan adzan sholat subuh. Jadi apabila Bilal adzan maka itu adalah masih malam hari, tetapi bila Ibnu Ummi Maktum adzan, ini menandakan waktu sholat subuh masuk dan fajar shodiq telah terbit.
lalu dilarang makan dan minum apabila Ummi Maktum telah melakukan adzan. Pada malam hari tidak sah saum dengan ijma' umat Islam. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa kalau seseorang masuk ke dalam sholat subuh atau sholat asar atau sholat wajib yang lain dan kemudian waktu sholat habis sedangkan dia masih dalam sholat, maka sholatnya tidak batal. Sama ada dia melakukan sholat pada waktu tersebut 1 rakaat, kurang dari 1 rakaat, atau lebih dari 1 rakaat. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Dan dengan pendapat ini jumhur ulama berpendapat. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka minas subh rakaatan qabla an tatlu asy-syams faqad adraka as-subh. Wa man adraka rakaatan minal asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-asr." Hadis riwayat Al-Bukhari 579 dan hadis Muslim 608. Maksudnya, sesiapa yang mendapatkan dari sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, maka sungguh dia telah mendapati sholat subuh. Dan sesiapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapati sholat asar. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang sholat subuh sebelum matahari terbit, apakah dia 1 rakaat atau kurang dari 1 rakaat. Kalau dalam hadis ini disebut 1 rakaat. Jadi begitu dia Allahu Akbar, kemudian ruku dan bangun dari rakaat yang pertama mau masuk ke rakaat kedua. Begitu rakaat kedua naik, Allahu Akbar, naik rakaat kedua, matahari terbit, maka dia telah dapat 1 rakaat. Dengan 1 rakaat ini dia telah mendapati sholat subuh. Lalu dia melanjutkan sholatnya sampai selesai 2 rakaat. Jadi hadis ini menunjukkan apabila seorang sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, begitu masuk rakaat kedua matahari terbit, dia terus melanjutkan sholatnya, bermakna dia akan mendapati sholat subuh. Begitu juga ketika sholat asar. Apabila seorang mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, begitu dia naik ke rakaat kedua matahari terbenam, maka dia terus melanjutkan sholatnya. Apabila dia telah mendapati 1 rakaat, maka dia terus melanjutkan sampai selesai 4 rakaat, maka sungguh dia telah mendapati sholat asar. Hadis ini menunjukkan juga kepada sholat-sholat yang lain, apakah sholat maghrib, zuhur, dan asar. Kiaskan kepada hadis ini sebagaimana telah dinyatakan tadi oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', bahwa kalau seorang masuk ke dalam sholat subuh atau sholat asar atau sholat wajib yang lain dan kemudian waktu sholat habis sedangkan dia sudah dapat 1 rakaat atau kurang 1 rakaat atau lebih dari 1 rakaat dan dia terus melanjutkan sholatnya, maka sholatnya tidak batal dan dia mendapatkan sholat yang dia sholat tersebut. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan dengan pendapat ini jumhur ulama berpendapat. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.